Apa kabar semuanya? Pernah kepikiran nggak? Gimana jadinya kalau aplikasi legendaris yang satu ini, BlackBerry Messenger atau BBM, masih ada sampai sekarang? Bukan cuma ada, tapi gimana kalau BBM masih eksis di tahun 2026? Kira-kira dia bakal bisa ngalahin WhatsApp nggak ya? Pertanyaan ini mungkin terdengar aneh, tapi seru banget buat kita bahas. Soalnya kita semua tahu, BBM itu bukan sekadar aplikasi, tapi bagian dari sejarah komunikasi kita. Dulu, siapa sih yang gak kenal BBM? Punya PIN BBM itu rasanya udah kayak punya kartu identitas kedua. Dari anak sekolah sampai para pebisnis, semuanya terhubung lewat BBM. Fitur-fiturnya di zaman itu bener-bener revolusioner. Status update yang bisa dilihat semua kontak, DP atau display picture yang bisa diganti-ganti sesuka hati, sampai ping yang fenomenal itu. Kalau ada pesan penting yang harus cepat dibalas, tinggal ping aja. Auto panik yang terima. Status BBM juga jadi ajang kreativitas. Ada yang pasang lirik lagu galau, ada yang pamer lagi di mana, ada juga yang jualan. Terus, fitur broadcast message, wah, itu jadi andalan banget buat nyebar informasi penting. Atau sekadar ucapan selamat hari raya ke semua kontak sekaligus. Gak lupa juga sama grup BBM yang super aktif. Dari grup keluarga, grup kelas, sampai grup komunitas hobi, semuanya ramai di BBM. Simbol D untuk delivered dan R untuk read itu juga ikonik banget. Dua status ini bikin kita tahu pasti pesan kita udah sampai dan dibaca. Simple, tapi efektif. Bisa dibilang, BBM adalah pionir yang mengenalkan kita pada banyak fitur chat yang sekarang kita anggap biasa. Dia yang membuka jalan bagi era baru komunikasi digital. Keeksklusifannya di awal, yang cuma ada di HP BlackBerry, juga bikin penggunanya merasa spesial. Tapi, seperti yang kita tahu, cerita indah BBM harus berakhir. Munculnya berbagai aplikasi chat baru di platform Android dan iOS, terutama WhatsApp, perlahan-lahan menggeser dominasi BBM. WhatsApp menawarkan sesuatu yang lebih simpel. Cukup pakai nomor telepon, nggak perlu ribet tukeran PIN. Selain itu, WhatsApp juga bisa diakses di hampir semua jenis smartphone, membuatnya lebih inklusif. Pelan tapi pasti, orang-orang mulai beralih. Teman-teman di kontak BBM kita satu persatu pamit, pindah ke rumah baru. Sampai akhirnya, pada tahun 2019, layanan BBM untuk konsumen resmi ditutup. Sebuah akhir dari sebuah era. Nah, sekarang kita coba berandai-andai, gimana kalau BBM gak pernah mati? Gimana kalau di tahun 2026, logo BBM masih nangkring di layar HP kita? Bersaing langsung sama logo hijau WhatsApp. Apa yang harus BBM lakukan biar bisa menang? Pertama, soal inovasi fitur. WhatsApp sekarang udah punya segalanya. Video call, voice note, status yang mirip Instagram Stories, sampai fitur komunitas. Kalau BBM mau bersaing, dia nggak bisa cuma ngandelin fitur-fitur lamanya. BBM harus bisa berinovasi lebih gila lagi. Mungkin, BBM bisa fokus ke fitur yang benar-benar membedakannya. Misalnya, mengembangkan fitur broadcast message jadi lebih canggih, dengan personalisasi tingkat tinggi, atau integrasi dengan AI untuk membantu para pebisnis online. Atau mungkin, BBM bisa mengembalikan keunikan PIN, tapi dengan sentuhan modern. Bayangin kalau PIN BBM bisa jadi semacam NFT unik yang bisa dikustomisasi atau bahkan diperjualbelikan. Aneh? Mungkin. Tapi di dunia digital yang serba cepat, ide-ide out of the box seperti ini bisa jadi pembeda. BBM juga bisa banget mengintegrasikan layanan pembayaran digital. Bukan cuma sekadar stiker berbayar, tapi dompet digital yang terintegrasi penuh, mempermudah transaksi antar pengguna. Kedua, keamanan dan privasi. Ini isu yang super penting sekarang. Dulu BBM terkenal dengan keamanannya yang canggih, terutama untuk versi enterprise-nya. Kalau BBM bisa kembali dengan jaminan keamanan super ketat, enkripsi yang lebih baik dari WhatsApp, dan kebijakan privacy yang benar-benar pro pengguna, ini bisa jadi nilai jual yang sangat kuat. Di saat banyak orang khawatir datanya disalahgunakan, BBM bisa memposisikan diri sebagai benteng digital yang aman. Mungkin dengan fitur di mana pengguna punya kontrol penuh atas datanya, tanpa ada data yang dikirim ke server pihak ketiga untuk iklan. Ketiga, ekosistem. WhatsApp menang besar karena dia bagian dari ekosistem Meta, yang isinya ada Facebook dan Instagram. Integrasinya mulus banget, BBM butuh ekosistemnya sendiri. Mungkin BBM bisa berevolusi menjadi sebuah super app, gak cuma buat chatting, tapi juga buat pesan makanan, booking transportasi, belanja online, sampai streaming konten. Mirip seperti WeChat di Cina. Dengan menjadi aplikasi serba bisa, pengguna nggak perlu keluar dari BBM untuk melakukan berbagai aktivitas harian. Ini akan menciptakan ketergantungan positif yang kuat. Keempat, nostalgia. Ini senjata rahasia BBM. Jutaan orang di Indonesia punya kenangan manis sama BBM.
Kalau BBM kembali, mereka bisa banget memainkan kartu nostalgia ini. Bayangin, ada kampanye marketing dengan tema "Ingat dulu kita begini", menghadirkan kembali fitur ikonik seperti ping dengan suara yang sama persis, atau status update dengan format klasiknya. Nostalgia, kalau dieksekusi dengan baik, bisa jadi pemicu emosional yang kuat untuk membuat orang-orang mau mencoba kembali. Mungkin bisa ada fitur throwback yang secara otomatis menampilkan status atau DP lama kita dari bertahun-tahun lalu. Tapi, jujur aja, mengalahkan WhatsApp di tahun 2026 itu bakal jadi misi yang hampir mustahil. WhatsApp udah terlalu mengakar. Efek jaringannya terlalu besar. Semua orang sudah ada di sana. Keluarga, teman, rekan kerja, bahkan tukang sayur langganan. Mengajak semua orang untuk pindah platform itu susahnya bukan main. Kita mungkin mau install BBM lagi karena penasaran atau nostalgia, tapi kalau sebagian besar kontak kita masih di WhatsApp, pada akhirnya kita akan kembali ke WhatsApp juga untuk komunikasi sehari-hari. WhatsApp juga nggak diam di tempat, mereka terus berinovasi. Setiap beberapa bulan, ada saja fitur baru yang dirilis. Persaingannya bukan cuma soal fitur, tapi soal kecepatan adaptasi dan sumber daya. Sebagai bagian dari Meta, WhatsApp punya sumber daya riset dan pengembangan yang hampir tak terbatas. BBM, sebagai entitas yang bangkit dari kubur, akan butuh investasi yang luar biasa besar untuk bisa mengimbangi kecepatan WhatsApp. Jadi, kesimpulannya gimana? Kalau BBM masih ada di 2026, bisakah ia mengalahkan WhatsApp? Secara realistis, kemungkinannya sangat-sangat kecil. WhatsApp sudah seperti udara, kita butuh setiap saat. Tapi, bukan berarti BBM nggak punya peluang sama sekali. BBM mungkin tidak akan bisa menjadi aplikasi chat nomor satu lagi, tapi ia bisa menemukan ceruk pasarnya sendiri. Mungkin BBM bisa menjadi platform pilihan untuk komunitas tertentu yang butuh privasi ekstra, atau menjadi aplikasi andalan para pelaku bisnis online berkat fitur-fitur canggihnya. Atau mungkin BBM hanya akan jadi aplikasi kedua, tempat kita bernostalgia dengan teman-teman lama, mengenang masa-masa indah saat ping masih menjadi raja. Pada akhirnya, kisah BBM ini jadi pelajaran berharga tentang inovasi dan adaptasi. Sekuat apapun sebuah brand, kalau ia berhenti berinovasi dan gagal beradaptasi dengan perubahan zaman, ia akan tergantikan. Tapi, kenangan indah tentang BBM, tentang pin pertama kita, tentang status-status alay, dan tentang serunya ping, teman, itu semua akan selalu ada di hati kita. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Fitur BBM apa sih yang paling kalian kangenin? Dan kalau BBM beneran balik lagi, kira-kira kalian bakal install lagi nggak?